kembali lagi di channel aku, di channel Rimbunan. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Jangan lupa di like sama di share YouTube-nya. Di video kali ini aku mau membahas tentang 5 aroid yang punya variegata kuning terfavorit. Di posisi nomor pertama kita mulai dari si Philodendron Burlemark variegata. Kalian bisa lihat sendiri, cakep banget kan warna daunnya, bentuk daunnya. Dan selain cakep, kenapa di nomor 1? Karena dia perawatannya bener-bener gampang banget. Media tanamnya juga yang penting porus-porus aja. Dari segi penyiraman kalian boleh siram kapan aja, tapi idealnya 2 minggu sekali aja sudah cukup. Kemudian dia adalah tipikal Philodendron yang manjat. Jadinya kalau misalnya kalian bantu dia dengan terus ketika dia sudah siap tuh ketika sudah ada akar angin gitu ya. Jadi dia bakalan cepat memanjat dan memberikan ukuran yang lebih besar gitu. Bisa jadi loncat size gitu. Apalagi kalau misalnya kalian pakai turus yang punya media yang bisa ngasih makan ke si akar anginnya, kayak misalnya dari lumut hidup atau dari kadaka gitu. Itu tuh best banget sih untuk Philodendron Burlemark variegata. Ini aku ada contohnya yang udah lumayan besar. Nah, ada tipsnya juga. Kalau ini aku tempatin dia di indoor, jadinya seperti ini, kurang cahaya, jadi dia dominan hijau ya ada sih variegatanya, tapi banyak juga yang hijau. Jadi tips dari aku, kalau misalnya kalian punya tanaman variegata memang harus diperhatikan penempatannya gitu. Dia memerlukan cahaya tidak langsung tapi terang gitu. Semakin terang intensitas cahaya yang dia dapatkan, maka kita akan mendapatkan hasil warna variegata yang benar-benar bagus. Itu nomor 1 Philodendron Burlemark variegata. Apalagi ya, mungkin untuk harga ya. Untuk harga Juli ya 2021 mungkin seukuran ini sudah bisa kalian dapetin di harga 200.000 aja. Oke. Nomor 2 ada Syngonium aurea. Tuh, cakep banget. Jadi dia Syngonium yang variegata, warnanya kuning. Ya tentu ya, karena kita lagi ngebahas variegata kuning kan di sini. Nah, dia tipikal yang perawatannya mudah juga. Media tanamnya yang penting porus. Kemudian penyiraman ini yang agak sedikit harus ekstra diperhatikan gitu, karena dia memiliki daun yang tipis, jadi dia nggak mentolerir air banyak-banyak. Jangan sampai kalian keseringan nyiram atau bahkan lupa nyiram, dia bakalan cepet ngambeknya, dia akan mengering dan gosong gitu. Ini untuk Syngonium aurea variegata. Penempatan sama kayak si Burlemark tadi ya, jadi dia indirect tapi cahayanya terang. Kemudian untuk pertumbuhannya sangat cepat, apalagi kalau kalian bantu pakai turus. Jadi kembali dia adalah tipikal aroid yang memanjat, yang climbing. Kemudian untuk harga mungkin sekarang per daun ya, ini masih per daun, harganya sekitar 150 ribuan saja gitu. Dia sempat naik banget di tahun 2020 sama 2021 awal. Kayaknya dia sempat di harga 500.000 per satu daunnya. Nah, kabar baik kan, sekarang kalian udah mulai bisa hunting dia dan check out keranjang belanja kalian. Syngonium aurea variegata. Lanjut ke nomor 3. Di sini aku suka banget sama Philodendron domesticum variegata. Cakep banget kan, dari daun, tangkai, warnanya, bentuknya juga ada kuping-kupingnya gitu. Aku benar-benar suka sama dia. Warnanya juga variatif, jadi nggak cuman kuning. Kalau dia sudah menua, warnanya jadi semi-semi warna putih kayak gitu. Terus ya dia favorit aku banget karena dari tingkat kesulitan perawatannya dia cenderung moderate to easy. Dia gampang untuk media tanam, yang penting poros, penyiraman seminggu 2 kali aja sudah cukup. Terus untuk penempatan seperti biasa di dalam naungan dan punya cahaya yang terang gitu. Tipe pertumbuhan dia sangat fast growing, sangat cepat banget pertumbuhannya, dan tipikal Philodendron yang memanjat. Jadi kalian harus bantu dia dengan terus biar dia cepat naik dan cepat membesar daunnya. Nah, dia tuh ada di
kategori Philodendron variegata yang sebenarnya variegatanya nggak konsisten. Jadi kalian jangan heran kalau tiba-tiba Domesticum variegata kalian warnanya jadi warna hijau kayak gitu. Dan itu tuh sering terjadi. Nah kalau itu terjadi kalian bisa cut aja dan biasanya dia akan kembali ke jalan yang benar kayak gitu. Ini untuk Domesticum variegata ya. Dari segi harga dia masih tergolong agak sedikit pricey, mungkin harga satu daunnya sekitar 1,5 juta ya untuk sekarang, dan itu balik lagi tergantung seberapa besar ukuran daunnya sama tingkat kemenoran batang dan warna daun. Itu Domesticum variegata, dan dia juga kadang suka disalahartikan sama Philodendron Josebuono. Nah, ini dia Philodendron Josebuono, lagi nggak ada variegatanya, pelit-pelit amat, tapi kalau misalnya dia lagi bagus variegatanya, dia mirip sama si Domesticum variegata ini. Nomor 4 ada ini dulu kali ya, nih Philodendron Florida Beauty. Ini aku pernah bahas di video aku sebelumnya, jadi 10 menit itu bersama Florida Beauty itu aku kupas secara lengkap sama tips and triknya. Kalian bisa cek di video aku sebelumnya tentang Florida Beauty. Ini jelas favorit aku karena di samping cantik, bentuknya unik, dia juga perawatannya mudah, memperbanyaknya juga mudah. Untuk segi perawatan, media tanam, penyiraman, penempatan, bisa di mana aja sih gitu. Penyiraman juga seminggu 2 kali aja udah cukup, mau sering siram juga nggak masalah karena dia mempunyai akar yang menurutku tuh akarnya tuh banyak gitu, terus kokoh, apa ya istilahnya ya, tough gitu. Jadi dia siap menyedot air yang banyak ataupun kekeringan, dia juga nggak rewel-rewel amat. Jarang banget aku menemukan Florida Beauty di kebunku yang gosong gitu atau krepes gitu, karena dia memang baik banget, secinta itu dengan Florida Beauty. Untuk harganya sekarang sekitar 2 juta kayaknya per daunnya ya, balik lagi tergantung ukuran, tingkat kemenoran daun dan batangnya. Terakhir adalah Monstera aurea. Kasihan banget ya kayak gini Monstera aureanya. Tuh, ini ya, sekalian aku ngasih tahu ke kalian betapa trikinya dia gitu. Monstera ini kalau telat nyiram atau kebanyakan nyiram ya udahlah gosong babai kayak gini. Apalagi ini yang aku punya tuh lumayan dominan variegata kuningnya. Dia tipikal yang fast growing menurutku. Dibandingkan Monfar, aku lebih suka ngerawat Marmo sih, dia lebih mudah, nggak begitu baperan. Ini terjadi karena aku telat menyiram, aku tinggal keluar kota, dan sebelum aku tinggalin kayaknya kelewat siram gitu pot yang ini, soalnya tanaman yang lain sih nggak kenapa-kenapa. Ini Monstera aurea, untuk harganya dia masih agak tinggi dari yang lain. Harganya mungkin satu daunnya sekitar 4-5 juta ya, tergantung size sama kemenoran. Kembali lagi itu sih tentang 5 Philodendron dan teman-temannya, yaitu Syngonium, kemudian Monstera yang bisa dibilang aroid ya, 5 aroid variegata kuning yang aku favoritkan di kebunku adalah mereka. Sebenarnya masih ada lagi yang lainnya yang belum aku punya, ada Violin variegata, Caramel Marble variegata, kemudian ada Bilitiae variegata, dan itu tuh harganya masih di awang-awang kayak gitu. Jadi kalian yang pengen koleksi series kuning dari aroid, kalian boleh langsung hunting sekarang mumpung harganya sudah mulai ke-adjust gitu. Demikian video aku kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Bye bye.